Alhamdulillah, dengan izin Allah dan taufiknya, kita sudah memasuki bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Bulan yang paling terakhir sebelum kedatangan bulan suci Ramadan. Dan artinya ini adalah bulan persiapan terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan yang harus kita maksimalkan untuk mentarhib kedatangan bulan suci Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjadi orang-orang yang terbaik dan berhasil serta menang di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memaksimalkan persiapan beliau di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah dengan puasa itu sendiri. Dalam hadis yang dihasankan oleh beberapa ulama kita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dari sahabat yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau sebagai salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkap satu hal yang berbeda, kelakuan dan sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Sya'ban telah masuk, dan lebih khusus dalam persoalan puasa. Beliau mendapati puasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban tidak sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Beliau sangat banyak berpuasa, dan ini sesuai juga dengan penuturan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai mempersaksikan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, atau lebih tepatnya hampir 1 bulan penuh, ya. Kita katakan 1 bulan penuh karena memang begitu disebutkan dalam sebagian riwayat. Walaupun kalau kita kumpulkan dengan riwayat-riwayat yang lain, maka kita harus berkesimpulan hampir 1 bulan penuh. Karena beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Tapi ala kulli hal, istri Nabi SAW, Aisyah, Hafsah, dan yang lainnya, dan juga sahabat yang sangat dekat dengan beliau, Usamah, melihat sikap Nabi kita SAW dengan kedatangan bulan Sya'ban berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bukan karena seperti sebagian kita mungkin yang hanya giat beribadah di 1 bulan tertentu. Adapun Nabi kita tentu saja seorang yang selalu beribadah kepada Allah, bahkan sangat banyak serta sangat bagus ibadahnya kepada Allah. Tapi di bulan Sya'ban ini beliau jauh lebih banyak dan jauh lebih bagus tingkat ibadah beliau dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka ditanyakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu kepedulian yang bagus dari seorang penuntut ilmu, yang ketika dia mendapati dari gurunya atau dari ulama yang menjadi panutannya yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana biasanya, hal itu jangan dibiarkan, jangan didiamkan, perlu untuk dipertanyakan. Maka beliau bertanya, apa gerangannya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam sangat banyak puasanya di bulan Sya'ban? Beliau menjawab dengan 2 alasan bahwa Sya'ban adalah syahrun
yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diapit oleh dua bulan yang mulia, bulan Ramadan dan bulan Rajab. Maka banyak manusia yang lalai darinya. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin atau turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan dia juga adalah bulan yang amal-amal soleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yurfa' amali wa ana shaim. Dan saya suka kalau amalan saya diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, dan juga dilaporkan bahwa saya sedang berpuasa. Ini dua alasan beliau ya yang harus menjadi catatan penting bagi kita, yaitu bahwa beliau suka untuk bisa berbeda dengan orang-orang yang ghafilin, berbeda dengan orang-orang yang lalai. Tidak mau larut dengan kelalaian orang-orang yang lalai. Banyak manusia lalai dan itu tidak menjadi alasan untuk kita ikut-ikut juga larut dalam kelalaian mereka. Sebagaimana kadang yang menjadi alasan dari kebanyakan kita. Kita bilang, saya mau baik, saya mau begini, tapi apa boleh buat, lingkungan saya tidak mendukung. Orang-orang yang ada di sekitar saya semuanya begitu. Maka apa boleh buat, saya terpaksa ikut dengan kebiasaan mereka. Tidak ada yang mendukung saya untuk saya bisa komitmen terhadap agama. Tidak ada yang mendukung saya untuk bisa giat beribadah. Semua jatuh dalam kemaksiatan, maka apa boleh buat. Ini bukan prinsip seorang muslim. Bahkan prinsip seorang muslim, kata Nabi kita SAW, manusia pada saat itu memang lalai, maka saya tidak mau lalai dengan kelalaian mereka. Saya mau justru memperbanyak puasa, saya justru mau memperbanyak ibadah ketika banyak orang meninggalkan ibadah. Dan alasan kedua, bahwa kita perlu memperbanyak ibadah pada saat amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang perlu kita lakukan, yang bagus kita lakukan saat amalan kita dilaporkan kepada Allah adalah puasa. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puasanya hari apa? Senin. Dan dalam sebagian riwayat Kamis juga. Dan alasan dari puasa Senin dan Kamis adalah amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan bulan Sya'ban, ya sama dengan bulan Sya'ban. Jadi untuk hitungan hari maka hari diangkatnya maksudnya dilaporkannya amalan-amalan kepada Allah adalah Senin dan Kamis. Untuk hitungan bulan yaitu bulan Sya'ban, ya bulan Sya'ban. Dan untuk hitungan waktu adalah apa? Subuh dan asar, ya. Subuh dan asar. Malaikat-malaikat yang berjaga saling bersif-sifan, ya. Lalu akhirnya ketika kumpul melapor kepada Allah itu pada waktu pagi dan sore, subuh dan asar. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan zikir-zikir ya dalam waktu seperti itu. Semoga ya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai di bulan Sya'ban ini, sekaligus bukti bahwasanya kita adalah orang yang senantiasa rindu didatangi oleh bulan suci Ramadan. Ingat, masa menanam sudah selesai. Ini sekarang masa apa? Masa untuk menyiram, ya. Masa untuk menyiram. Sungguh merugi yang belum sempat menanam tanaman ya, di bulan Rajab. Sekarang masanya untuk menyirami tanaman-tanaman kita.
untuk kita panen di bulan suci Ramadan. Kata sebagian salaf, syahru Sya'ban syahrul qurra. Bulannya para pembaca Al-Quran. Yang semoga intensitas membaca Al-Quran kita juga kita tingkatkan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan. Ya. Jadi inilah saat-saat perubahan. Kalau dikatakan bulan Ramadan, bulan perubahan, sebenarnya Nabi kita mengajarkan bulan perubahan itu bulan Sya'ban. Ya. Ramadan jelas, tapi bukan seperti kebanyakan kita nanti berubah bulan suci Ramadan. Malam-malam awal Ramadan berubah masjid pada ramai. Tapi sungguh sangat disayangkan perubahannya pun tidak lama. Ya. Nanti ada lagi perubahan ketika penuh di awal-awal dan nanti pertengahan bahkan akhir berubah lagi, menurun lagi jamaah. Ini keliru ya, karena sesungguhnya perubahan yang tepat adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimulai dengan bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban lah bulan perubahan untuk kita betul-betul bisa berubah secara maksimal, berubah dalam artian dalam makna yang positif di bulan Sayyidul Syuhur, bulan suci Ramadan.